Maka kepada bapak-bapak yang berkenan, bapak-bapak ahli hisab untuk segera menyelesaikan hajatnya. Maka kepada bapak-bapak ibu, mari kita mulai acara hari ini. Biar tidak melonggarkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Hani Boni, terima kasih telah hadir di Masjid Jami Baitur Rahman. Dan yang terhormat dan kami hormati serta kami banggakan jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya
kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di sini di Masjid Jami Baitur Rahman dalam rangka melaksanakan kajian rutin yang insya Allah ke depan akan dilaksanakan setiap bulan. Dan untuk kajian pada malam hari ini, untuk pematerinya adalah Bapak Ustadz Habib Boni yang akan menyampaikan tema tentang sebuah awal yang baik. Tidak lupa salawat serta salam adalah kita curah limpahkan nyatanya kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'atnya, sampai dengan kepada kita selaku umatnya yang selalu tunduk turun kepada setiap ajarannya, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk acara kajian pada malam hari ini, pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti kajian, yang ketiga sesi tanya jawab, dan nanti akan langsung ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Habib Boni, dan nanti akan ada sesi foto bersama dari bapak-bapak dan dari ibu-ibu. Baik, mari kita mulai acara kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Al-Quran fi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini, acara kajian pada malam hari ini penuh ridho dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti. Untuk pemateri pada malam hari ini yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Habib Boni. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Oke. Cek 1 2 3. Ini kayak keluar hari ini. Gak apa-apa. Atau mau cek 1 2 3. Atau dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa minan nar wa afwa indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. This is my first time. Oh my god. Alhamdulillah, ini kali pertama saya hadir di Masjid Baitur Rahman. Dua. Oh, 2 kali? Oh, saya Baitur Rahman. Masa sih Pak? Bener Bapak ya? 3 kali? Satu KW. Satu KW. Saya? Salah bener. Iya. Kapan itu Bu? Dulu pakai kuku. Orang Masih pakai kuku. pasti kumpul. Maaf ya, dulu saya nggak sopan ya. Oh dulu ya, zaman saya pegang ya. Iya. Sekarang juga masih pegang. Alhamdulillah ya Allah. Berarti ini kali kedua. Berarti berapa tahun saya ketampakin kejuaraan kedua. Alhamdulillah bisa hadir lagi di Masjid Baitur Rahman. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Bapak Ketua DKM, Dewan Takmir, pengurus masjid dari Baitur Rahman, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang mewakili, dan juga para ibu-ibu Majelis Taklim MT Khairun Nisa. Oh, wanita-wanita yang terbaik berarti. Amin. Allah, yang kelihatan di sini wanita-wanita terbaik. Ini wajah-wajah yang nggak pernah menggibah. Dan wajah-wajah yang ini nggak pernah membantah suami. Insya Allah ahli surga, insya Allah. Salam hormat buat seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman. Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujannya berkah. Mungkin itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. Dengan tema saat ini luar biasa. Temanya sebuah awal yang baik. Oh, masya Allah. Mungkin di bulan Muharram, awalan di bulan Muharram. Dan ini kajian rutin sebulan sekali ya Pak Deka. Dan yang pertamanya aku Iya. so sweet. Terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah kajian bulan ini insya Allah. Yang pertama saya bahasa apa ya? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau makalah-makalah awal itu karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, makalah-makalah 1. Itu ada kalimat kayak gini. Khoslatani la sayyan afdalu minhuma. Ada 2 keutamaan yang tidak bisa disaingi dengan apapun. Ini sering saya sampaikan di beberapa kajian karena lagi senang sama kitab dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dimakamkan di Mekah di pemakaman Na'lah. Jadi kalau dari Masjidil Haram itu ya karena tinggal 10-15 menit sampai di sana. Di situ juga ada makam Ibunda Khadijah dan juga anak dari Rasulullah SAW di situ juga dimakamkan. Nah di situ ada makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dekat situ ada makam juga kalau turun sedikit ke bawah di dekat jalan itu ada pemakaman Kiai Bambu. Nah Bambu di sini juga dimakamkan. Sesuai dengan sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang dimakamkan di pemakaman Na'lah maka dia akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Maka kalau kita ada kesempatan umroh ke tanah suci, ziarah ke sana. Saya doakan yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Syekh Nawawi Al-Bantani itu di makalah awal itu bilang, "Waslan nanti saya kabul minggu." Jadi ada 2 keutamaan kata baginda Nabi yang kemudian tidak ada yang bisa menyaingi dari 2 itu. Mau bagaimana? Mau dia rajin sholat tapi kalau tak punya 2 ini
bermasalah. Kalau dia rajin tahajud, rajin saum ya, kalau dua ini nggak ada, bahaya. Apa itu? Yang pertama, kata baginda Nabi, al-iman billah, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, wa naqlil muslimin, yaitu saling bantu atau peduli kepada sesama muslim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kedengaran suara aku? Jadi Waslat tadi rasanya abdul minhumah. Dua keutamaan itu tidak bisa disaingi dengan apapun. Yang pertama yaitu al-iman billah, yang kedua wal aqul lil muslimin, yaitu saling membantu sesama muslim. Lalu kemudian suatu saat Nabi itu pernah mendatangi sahabat pagi-pagi. Lalu kemudian bertanya, "Kaifa asbahtu?" Ini ciri-ciri iman. "Kaifa asbahtu?" Kata Nabi, "Apa kabar kalian pada pagi hari ini?" Kemudian sahabat itu bilang, "Asbahna, kami pagi ini itu ya Rasul dalam keadaan alhamdulillah, dalam keadaan beriman kepada Allah." Lalu kata baginda Nabi, "Iman, apa yang menjadikan ciri bahwa kalian itu beriman kepada Allah?" Kalau bahasa kita kok pede banget bilang beriman. Ciri iman itu apa? Menurut kalian itu apa? Kemudian sahabat itu mengatakan, ciri iman buat kami itu ya Rasul ada 3. Yang pertama adalah nasbiru ala baladi. Kami senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ujian atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Nasbiru ala baladi. Yang kedua, wa naskuru ala rohani. Dan kami senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan. Yang ketiga, wa nardo bil qadar. Dan kami senantiasa ridho terhadap ketetapan Allah. Nah, ini ciri iman yang disampaikan oleh sahabat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, seandainya demikian, maka betullah kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, sabar, syukur, ridho. Nah, insya Allah ini kajian tidak beres jam 12. Tidak beres. Biar ada yang menarik disampaikan di dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Di sini ada satu hadis yang bagus. Haditsul Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Anas meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan qala salatun man kunna fihi wajada halawat iman. Jadi apa yang kemudian menjadikan seseorang itu bisa merasakan manisnya iman, itu ada 3 hal. Yang pertama, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu apapun yang ada. Jadi ciri lezat apa? Merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Mencintai apapun dan mencintai Allah, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'ala yuhibbu illa lillah. Dan yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah. Nanti saya bahas sedikit. Yang ketiga, wa yakraha ay yaquda fil kufri kama yakrahu ayyub dzafi binar. Yang ketiga adalah membenci kembali kepada kemaksiatan atau kembali kepada kekufuran. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk kemudian yaqra ayyub dzafa binar, seperti bagaimana dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, keutamaan 2 ini tidak bisa melebihi apapun, yaitu al-iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua adalah wa naflul muslimin, saling membantu kepada sesama muslim. Yang kedua, ciri iman ada sabar, syukur, ridho.
Yang ketiga, lezatnya iman itu ada mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun yang ada di dunia. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kepada kemaksiatan sebagaimana dia benci atau takut untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Halo, assalamualaikum. Salam. Wah, gitu. Orang teh mau serius dari Paul. Ngecek kan? Tahu kalau serius dari Paul. Tapi kalau bercanda terus, males juga. Makanya kata ulama bercanda itu kayak garam pada masakan. Jangan terlalu banyak, nanti keasinan. Tapi ya santai aja. Ini saya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia atau harus pakai bahasa Sunda? Bebas campur. Bebas. Bebas. Mix aja ya. Jadi ternyata ciri-ciri itu dua hal yang paling utama di dunia, yaitu apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Berat kan? Indonesia itu adalah negara Islam terbanyak di dunia. Dulu tahun 2024 Pakistan, tahun 2025 Indonesia lagi terbanyak. Tapi ada seorang orientalis bilang gini, the best religion in the world is Islam, but the worst worshipper in the world is Muslim. Jadi dia bilang agama terbaik di dunia ini Islam, tetapi pemeluk agama yang terburuk Islam juga. Kita boleh marah juga, boleh marah, tapi boleh kita lihat ini, apa yang menyebabkan dia berkata seperti ini. Ternyata umat Islam tidak mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Contoh, mohon maaf Pak, saya beberapa waktu lalu itu ke Jepang. Ketika di Jepang itu saya temuin perilaku yang luar biasa. Kebetulan nonton timnas di sana, Pak. Tertib banget, Pak. Dan orang Indonesia ketika nonton ikutan tertib, Pak. Mundur kata. Hese dengan tempat duduk, Pak. Di stadion susah itu. Mundur kemana? Gimana? Gak bisa. Ngantri tertib. Sampai di sana bersih. Dan kita jadi ke bawah bersih. Itu satu. Ternyata orang Indonesia sebetulnya bukan gak mau tertib, bisa kalau lingkungannya juga tertib, bisa teratur kalau lingkungannya juga teratur. Di Jepang, wallahi Pak, saya gak pernah menemukan kendaraan motor naik trotoar, nggak ada. Allah, jelma bang sahabat-sahabat saya Indonesia penduduk rancangannya. Allah Akbar. Lewat rancangannya mah bawa ada yang gelut kan. Oh di Citarum tuh wah jelma itu. Pokoknya saya salut, jadi kalau saya belajar sabar, keluar rancangannya. Popok itu sudah terjadi penelitian sebagai daerah termacet Sebandung Raya, Popok Pak. Dan Bandung merupakan kota termacet se-Indonesia. Artinya Popok termacet sedunia itu. Nah, saya balik lagi. Maaf Pak. Di Jepang itu saya lihat itu Pak. Saya ambil hikmahnya dia. Penduduknya luar biasa, tertib banget Pak. Barang hilang itu yang bisa kembali lagi Pak. Yang lucunya kemarin ada Menteri Pertanian. Harga beras di sana naik Pak. Harganya sekitar 500.000 5 kilo. 100.000 per kilo. Kalau nggak salah 400 sampai 500.000. Lalu kemudian rakyat kan protes. Akhirnya Menteri Pertanian bilang gitu. Ya nggak tahu, saya itu nggak pernah beli beras. Itu pernyataan itu menyakiti hati masyarakat. Wah, makin marah masyarakat. Dan luar biasanya masuk menteri ini bercanda Pak, karena emang dia nggak pernah beli beras. Karena yang beli beras adalah dari istri. Akhirnya rakyat marah dan luar biasanya. Menteri Pertanian bilang, karena saya menyakiti hati masyarakat. Yang kedua, karena saya nggak mampu mengontrol harga beras, maka saya dengan ini menyatakan saya mundur. Saya nggak layak untuk berada di posisi ini. Luar biasa. Dikurang korupsi, nyawa beli. Dan ini mas saya ngobrol aja. Apa
Apa yang menjadi perbedaannya, Pak? Secara keteraturan mereka as a human, sebagai manusia tertib, Pak. Jadi jangan bilang, wah kok Jepang itu lebih Islam daripada, bukan Islam. Jelas kalau Islam itu terikat terhadap kalimat syahadat gitu. Tapi mereka itu yang menjalankan nilai-nilai yang kemudian as a human, sebagai manusia. Manusia itu ya begitu standar. Islam menyempurnakan dengan aturan-aturan. Saya ketemu sama orang Jepang, kemudian Doni, why you don't drink sake? Sake itu kayak namanya kurang ciu lah. Namun di lokalan, minuman lokalnya. Kenapa kamu gak minum alkohol? Why you don't drink sake? Forbidden. Gak boleh, haram. Terus dia kata dia, agama kamu tuh ribet banget. Semua gak boleh. Tiap makan dicek dulu, mau minum dicek dulu. Karena agama kamu ribet banget. Terus saya bilang, there's no religion in Islam. Dan tidak ada agama di dunia ini yang lebih lengkap aturannya daripada Islam. Detail sedikit Islam. Maka saya bilang, saya bersyukur banget saya punya Tuhan itu yang peduli sama saya. Sampai urusan makan aja saya diatur. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh. Coba bayangin. Terus dia mikir, iya juga, logis. Karena sejatinya manusia itu butuh aturan. Lalu apa yang dimaksudkan Boni? Yang ingin dimasukkan Kandung? Profesor Latif Awaludin, Dr. Latif Awaludin itu salah seorang tokoh di RSIS Bandung. Kita pernah diskusi ngobrol. Kemudian beliau bilang, Pak, Islam di Indonesia itu kaya nilai teoritis tapi miskin nilai praktek. Artinya secara teori itu udah luar biasa, kajian di mana, tapi mempraktekkan nilai-nilai ini yang kayak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. PR banget. Maka bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Be the real Muslim, menjadi seorang Muslim yang terbaik. Gimana caranya? Kembali menyadari siapa saya, siapa Allah. Al-Imanu billah berbicara ketegasan tentang bagaimana kita meyakini Allah sebagai zat yang maha mulia, yang tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tadi saya baca di khutbah awal-awal, saya baca tentang mohon maaf, Sayyidul Istighfar. Kalimat ini, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rob kami, pencipta. Kalau Rob itu di dalam kalau Rob di dalam Quran itu biasanya tentang pencipta, pengatur, pemeliharaan. Itu pasti Rob. Pakai kalimatnya Rob, contoh. Ya ayuhan nas sutat Rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha rijalan katsiran wa nisaan wa taqullaha dan sebagainya. Atau ya ayuhan nas subut Rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rob yang dipakai. Nah, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rob kami, ya engkaulah, artinya berarti ya Allah engkaulah yang menciptakan kami, yang mengatur, yang memelihara. Sudah dijamin semuanya bersama Allah. Allah yang menciptakan, Allah pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang diciptakan. Tangkal yang ada di Baitur Rahman, ini tangkal Baitur Rahman. Dimas, apa pernah ibu dengar, bapak dengar ini tangkal berteriak pohon ini minta air? Halo, assalamualaikum. Pernah mereka harus pohon ini Pak? Gak pernah berteriak minta air Pak. Pohon aja sudah sadar Pak, saya ini yang menciptakan Allah, rizki saya diatur sama Allah. Kenapa saya repot-repot untuk berteriak ke makhluk bahwa saya butuh air? Enggak. Kalau memang tidak ada manusia yang beramal soleh memberikan air kepada saya, Allah berkuasa untuk mendatangkan air buat saya. Hujan, koya airnya. Usah bang, iya baru warga komplek kali ini boleh tidak? Akhirnya dikasih hujan sebagai bentuk rizki dari Allah. Manusia suka lupa kalau yang menciptakan kita itu Allah. Nah, ngeluhnya ke sosial media. Ibu-ibu dan status semua sudah berubah.
Atau iya, wah mantan ke SMA itu ngadem kunaon aja. Nah masalah curhatnya kaulah. Ngundang buaya hijrah. Semakin masalah dikeluhkan, makin masalah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabb kami, engkau yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara. Setengah aja Pak. Masalah itu mesti beres, nggak mungkin nggak beres. Nanti kita bahas nasbiru ala badan. Panjang sih, tapi nggak apa-apa. Biasanya suka ada kopi, tapi nggak ada. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kalau di tempat yang lain suka dikasih kopi, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Yang ciuran mana? Lihat Pak, Bu, mohon maaf. Allahumma anta rabbi. Nah ini saya sering bahas ini karena apa Pak? Karena ini fondasi dasar. Kalau kita mau mulai dari awal, apa yang mau dimulai? Kalau bukan dasarnya itu dengan tauhid. Maka ada ulama bilang ini, tong ngitung di angka salapan, ngitung mati hiji. Mun kenyang imah, ulah wakaf pikiran kenteng. Fondasi simpuan. Fondasi ini pakai apa? Tauhid. Kenapa banyak umat bermasalah di kita di Indonesia? Tauhid lemah. Keimanannya lemah. Nah, iman ini luar biasa. Nah, mohon maaf saya sedikit bahasa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak saya sembah selain Kau ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang menciptakanku ya Allah. Waladzi khalaqakum min tin. Sungguh Dia Allah yang telah menciptakan kita dari tanah. Summa qada ajalan, lalu tetapkan ajalnya. Wajal sama indahu. Hanya Aku yang tahu ajalmu itu kapan akan tibanya. Summa antum tamtarun. Lalu kemudian manusia itu pura-pura lupa kalau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya. Saya belakangan, ibu-ibu duluan. Allah menciptakan manusia dari tanah. Ablasa nggak suka, Azazil nggak suka, iri, dengki, ngeludah Pak ke tanah itu. Tanah itu diambil sama Allah, dilempar jadi anjing. Tubuh manusia yang bolong gara-gara diambil sama Allah jadi udel. Kata guru saya Gus Hafiz di Jawa Tengah. Itu awal mula terciptanya anjing. Maka anjing ada sifat-sifat kemanusiaan. Manusia ada sifat-sifat anjing. Serius ini. Ini rumah sampai dianggap pasar. Saya sok bunuh balik. Dan nanti lihat Pak, Quran surat Al-Alaq ayat 176 itu. Oh sini sebelah kanan kedua dari bawah. Waduh, si Gana ada apa? Itu nanti Allah memperumpamakan seperti anjing. Siapa? Orang yang didakwahi tapi ngejek. Mesti Baitul Rahman kita pengajar. Kalakuan ditarik dulu. Disebutkan si anjing. Diberi nyaho ngelel, dari beri nyaho ngelel oke. Maka saya bikin quotes itu. Jangan menjilat untuk dilihat. Tidak perlu menggonggong untuk minta tolong. Hidup tidak seanjing itu. Bahkan ada ulama itu bahkan mengambil hikmah, ditulis dalam kitabnya. Sudah seberapa anjing kamu? Mohon maaf bahasanya sedikit kasar. Tetapi ulama ini melihat ada kebaikan di anjing. Maka di Jepang itu ada patung anjing Pak, yang setia menunggu majikannya. Daerah dekat Shibuya namanya Hachiko. Jadi anjing itu punya sifat seperti manusia, belajar seperti anjing. Nanti kapan-kapan kalau saya diundang lagi kita bahas. Judulnya berarti seberapa anjing diri kita. Karena ada sifat-sifat anjing yang kok lebih bagus daripada manusia. Nah sedangkan manusia itu Pak, kalau melakukan keburukan itu disifatinya seperti hewan. Lihat surat Al-Alaq ayat 179. Walaupun zaman jahanam kasih minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti hewan ternak. Disamakan seperti hewan. Makanya kalau ada orang di rancangannya belum nikah tapi satu rumah, disebutnya apa? Kumpul kebo. Lah kebo aja nggak pernah serumah. Ada yang korupsi, disebutnya apa? Tikus kantor. Ada laki-laki jalan-jalan disebutnya buaya, keong racun,
kucing garong, apa lagi? Serigala berbulu domba, adu domba, apa lagi Bu? Kupu-kupu malam. Sifat manusia yang bablas itu. Bablas itu disamakan seperti sifatnya hewan. Hewan aja tidak seperti itu. Nah, saya balik lagi. Maka khalaqtani, engkau yang menciptakanku ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hamba. Nah, ini siapa kita, siapa Allah? Siapa kita? Indonesia. Jadi siapa kita? Hamba Allah. Nah, sadari posisi ini. Siapa saya, siapa Allah? Oh, Allah itu khaliq, saya ini makhluk. Hubungan makhluk kepada khaliq disebut akhlak. Maka ada hal yang kemudian kita perlu kuatkan di sini, yaitu bab tentang keimanan. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang memelihara manusia. Dalam kitab Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam, surah Arif, nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari hal-hal yang sebetulnya sudah ditetapkan, diurus sama Allah. Santai aja, tenang. Kata budak moral, nikah embung, bobo-bobohan deh ayo. Nggak logis buat saya. Itu yang saya perjuangkan di tahun 2015. Berusaha memperjuangkan supaya anak muda itu nggak pacaran. Saya bikin tematik pacaran tuh, tentang pacaran dari tahun 2015 tuh. Bukannya disupport sama asatidz yang dibully kan? Apaan Ustaz cuma bicara cinta, pacaran kayak gak ada tema kajian yang lain. Dia lupa data statistik di Indonesia di KKBN, KPAI, gak lihat ya. Komnas HAM, lihat ya. Indonesia darurat seksual, 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi seronya. Jawa Barat tertinggi Pak, janda. Karena apa? Bisa bermasalah setelah pernikahannya Pak. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah KDRT, masalah gak kuat fondasi agamanya. Karena nikah itu cuma pakai pernak-pernik agama, tapi tidak betul-betul menjalankan agama. Maka dia akan diawali yang nikah, riuh, ngurus nikah bukan sapoena hukum, tapi nikah harus sepanjang hidup nanti dipikiran. Riuh nikah teh ngurus catering, ngurus gedung, ngurus dekor, ngurus semua, miwa, makeup artist. Jangan ngurus elektron. Unimportant thing itu gak penting ya. Nikah itu tentang visi misi buat apa? Bertujuan pernikahan. 1. Ibadah. 2. Tarbiyah. 3. Dakwah. 4. Sampai falah, kemenangan yang sempurna. Maka kalau di sholat namanya hayalah falah. Setelah hayalah sholat baru ada hayalah. Mau ujuk-ujuk hayalah falah, lamun can tegak sholat, mau bisa tegak sholat, lamun tak can bener menurut Rasulullah nama, mau bener menurut Rasulullah, lamun kuat fondasi tentang tauhid, maka dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru kemudian hayyalah, baru kemudian hayyalah, baru takbir lagi udah kemenangan itu. Falah itu kemenangan yang sempurna. Sempurna. Falah, falahun. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka dimulai dari tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, bahwa Allah Tuhannya manusia. Malikin nas, Allah sebagai rajanya manusia. Raja itu yang mesti ada wilayah, yang mesti ada undang-undang, yang mesti ada teritori. Fis samawati wal ard, itulah kekuasaan Allah, langit dan bumi. Dan di bumi ini ada aturan-aturan Allah. Silakan kau tinggal di suatu daerah atau wilayah yang tidak ada pengaturan Allah, tidak ada kekuasaan Allah di situ. Nggak bisa. Sudah pernah berantrian atau belum? Oh, belum. Oke Pak, nomor antrian sekarang Bapak nanti duduk sebelah sana, kemudian lihat di layar itu kalau sudah menunjukkan nomor Bapak, nanti dipanggil nomor Bapak, silakan menuju counter yang sudah disebutkan. Oke. Saya ke sana, saya duduk. Ini tibalah giliran saya itu.
Ternyata di meja customer service itu teman kampus saya perempuan. Tapi kita udah gak ada apa-apa, udah selesai. Udah masing-masing. Akhirnya saya datang langsung dia, selamat pagi Dada, selamat pagi Bapak, selamat datang di bank kami. Mohon maaf, boleh minjem buku tabungan dan kartu ATM dan juga kartu tanda penduduknya. Silakan Bapak duduk dulu. Kalau mau minum air putih di sebelah sini, tehnya di sebelah sini, kopi di sebelah sini. Kalau mau snack ada di sebelah sana. Sambil menunggu prosesnya juga Bapak bisa menikmati dulu. Sekarang langsung gitu. Hai mamen kasar lagi sih gak gitu kan. Langsung siapa ngomong gitu. Cicing boni SOP ya. Saya tuh dari situ mikir lah, orang itu kok aneh. Nama SOP manusia itu nurut, sama SOP Allah kok gak nurut. Padahal yang menguasai bumi dan langit itu siapa? Ya Allah. Lah ibu itu kenapa kok bisa baik sama orang lain tapi sama suami gak bisa baik? Kenapa sama Pak RT itu Pak RT sehat Pak RT? Angkat betul. Kumaha Pak RT? Hayu Pak. Kasus itu. Nah kita salah kesorangan sok ini. Kita bantu kata tanggal ini some ya. Salah kita oke deh. Mun ka pamajikan batu sok semangat. Komo kan jago batu, jaga manis baru beranak satu. Langsung. Tete damai. Bapak tete ini asa yang curhat. Dan bapak sok air masih tua ini sih karena bisa masih nasihat kamu abi sok kumaha. Waduh. Hari pamajikan seorang bapak, hari bari cuma ngambil lah. Gak sih bang. Padahal iman ini kemudian akan menyatakan apa? Karena tadi yang kecintaan terbesarnya sama Allah dan Rasulnya. Maka ketika kepada istri gak perlu banyak khawatirnya. Kenapa? Karena suami akan mencintai istri itu karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Lah, kenapa jadi repot kita? Coba, istri ngecek HP suami boleh atau enggak? Istri buka HP suami itu boleh atau enggak? Sehari. Istri mau buka HP suami wajib. Jangan kan buka HP suami, ibu rek buka celana ke buka. Ibu rek buka HP suami celana ke. Apa sih buka HP aku? Maaf, privacy. Ah, oke. Malam Jumat begitu salah ingat. Mak, ayo tuh, Mak. Apa sih maaf privacy? Oh, ya. Nah, kalau nggak ada apa-apa, ngapain? Curigaan sama buka. Silakan mau lihat apa-apa, silakan klarifikasi mau ada apa, silakan bebas. Mau kayak gimana, silakan. Nah, kemarin ada WhatsApp ya. Memang kita aja ya, gue kan nggak ada di YouTube gimana? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Saya disuruh ibu saya untuk menanyakan apakah Ustaz bisa mengisi hati ini? Waalaikumsalam. Afwan Mufti, tolong sampaikan ke ibu kalau saya harus izin istri saya dulu. Afwan Ustaz, acaranya hari ini. Kenapa harus hari ini? Masalah hati kan harus dibicarakan dulu. Tiba-tiba Masya Allah Afwan, saya salah ketik Ustaz. Maksud saya apakah Ustaz bisa mengisi hari ini, bukan hati ini. Hari ini untuk kalian. Benar-benar jangan lebar ke istri dari ini. Jadi saya mikir kalau nggak ada apa-apa ya ngapain terbuka sama-sama pasangan itu. Istri harus baik, gak boleh seorang wanita itu berbaik-baik kepada laki-laki lain kecuali suaminya sendiri. Dan gak boleh seorang laki-laki berbuat baik kepada wanita lain kecuali istrinya sendiri. Harus sama istrinya sendiri. Sebelum wanita lain merasakan kebaikan kita, kan, istri kita yang harus merasakan kebaikan. Terus saya itu cemburuan ya orang. Istri saya alhamdulillah udah pakai cadar, Pak. Jadi rahasia. Saya senang banget istri saya pakai cadar. Hemat biaya kosmetik. Udah beli sunscreen lah, eyeliner, waduh, set, ibu tinggal lep, set,
ketutupan kia. Pas kemarin ada acara pengajian di ngaji sama teman-teman sadaran semua Pak. Seperti pengajian lain rumah. Kayak saya ingat sih karena dunia suratnya pada lain gitu. Nah itu saya sadar. Gak boleh misalkan bapak ya misalnya Pak Bayi itu main ke rumah saya. Gak pernah istri saya menyuguhkan kopi buat aku laki-laki, gak pernah. Nah boleh sama saya. Istri saya boleh bikin kopi, tapi yang menyuguhkan ke laki-laki, teman laki-laki saya itu harus saya. Kalau bibi boleh lah. Kenapa? Saya nggak mau laki-laki lain dapetin kebaikan dari istri aku. Bener, nggak boleh. Saya aja udah cukup. Mulai per tahun ini istri saya nggak boleh manggil tukang bakso malah. Si Mas Ojo udah ya. Ini menurut saya lagi nongkrong di hari teh. Pemajikan keluar. Ada Mas Ojo, Pak kenal? Iya ada. Mau memang? Mau? Terus dia panggil Mas Ojo, sini. Terus si panggilnya, iya, bentar. Saya ini, ayo siapa nih saya ini? Nah, sekarang Mas Ojo, mana cici? Ayo di gerohan. Ya, saya panggil. Saya gitu Pak, jaga aja istri. Istri jaga kehormatan suami. Masalah suami istri jangan dikeluhkan di sosial media, dicurhatin ke tetangga. Jangan, apalagi menceritakan hubungan kasus dengan suami. Salah ambil sok salah. Nah, jangan, nggak boleh. Rahasia ya kalau itu tuh. Nggak boleh. Mohon maaf. Balik lagi ya, Bro. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tauhid rububiyah, mulkiyah, ilahiyah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan kuatnya tauhid itu ketika mengetahui dan meyakini eksistensi siapa Tuhannya, bagaimana Tuhannya, bagaimana kekuasaan Tuhan sehingga layak kemudian kita untuk senantiasa ikuti. Maka Allah bikin aturan sedetail itu untuk senantiasa kita manut supaya kita selamat dunia akhiratnya. Polisi bikin aturan, tolong kemana-mana pakai helm, nurut. Di kita dibikin aturan nggak nurut, nah ini yang jadi masalah. Di negara lain bikin aturan nurut kok. Karena penegak hukumnya juga betul. Halo, assalamualaikum. Kenapa rakyat Indonesia nggak marah lihat korupsi 900 triliun, kemarin ada yang dipajak 2 triliun. Ternyata sudah nakuti itu total 11 triliun Pak yang dipajak. Ternyata yang dipajak itu cuma 2 triliun. 8 triliun itu mana di RPR, rekening apa namanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini kan budaya korupsi yang luar biasa. Kita terus-terusan lagi menghina. Kemarin saya tanya, ini kita tuh kalau memang nggak sepakat sama ketidakadilan dan kedoliman, ya udah sepakat juga tuh. Kalau mau bikin sih, jangan nembak. Halo, assalamualaikum. Kok jujur saya menembak dia? Kenapa? Kalau kita nggak sepakat dengan korupsi, nggak sepakat dengan kedoliman, ya jangan bikin si tembak. Kalau ditilang jangan mau damai di tempat. Pak, ini mohon maaf Pak, ditilang Pak ini. Iya Pak, ini harus diurus di persidangan nih. Nanti ini saya cerita dulu, nanti kita ketemu di persidangan. Misalkan, saya nggak tahu ya kayak gimana, kan nggak pernah ditilang ya. Dia mau ditilang, Ustaz, lanjut Ustaz. Privilege, ya silakan. Nggak tahu kenapa ya polisinya tadi. Ya akhirnya kita pakainya praktis, tapi jadinya membeli hukum. Ya kita sendiri nggak tahu. Saya setiap naik motor itu kalau lewat jalan Popo Pak, dari Caringin, yang dari sebelah Caringin itu ke sini itu nggak boleh, berboleh. Putar arah juga nggak boleh, apalagi dari sini ke sini nggak boleh. Lihat sekarang, putbut kita motor, itu nggak ada yang kurang, bang. Oh balik atau bapak, lu bener soalnya benar gitu kan dia. Jawabannya apa? Nah, lu kayak gitu. Berdebat dengan orang yang bodoh itu menghabiskan energi Pak. Lanjut aja. Kita yang penting saya cuma berkendara, saya nggak mau tuh Pak. Kalau udah mobil nyusul motor, nyusul mobil, nggak usah disusul lagi. Cicilan, rapih gitu. Orang mau nggak kayak gitu, terserah yang penting jangan saya. Tapi saya nggak akan kasih ruang. Kalau orang mau nyubil, gas gitu. Kelehan atau mana yang mikir saya.
kamu yang salah, kamu nggak mau teratur hidup. Bapak kesel nggak ada orang, mohon maaf, saya perokok juga, tapi saya nggak suka melihat orang ngerokok di motor, sih nggak suka, nggak mikir. Itu gimana kalau asap abunya kena mata orang, anak kecil, gimana itu? Dia nggak mikir, dolim itu makhluk yang jadi berdosa. Bayangin Pak kita, aturannya nggak lihat Indonesia bagaimana keadaannya 5 tahun ke depan, nggak ada yang mau mikirin. Maka disinilah pentingnya kemudian kuatnya keimanan dengan menjalankan apa yang diperintahkan, yaitu Allah dan Rasul. Allah memerintahkan A, B, C, D, E supaya kita beriman baik, maka agama itu singkatan dari kemonal. Dalam bahasa Sanskerta itu A itu tidak, agama itu kacau. Agama hadir supaya hidup manusia tidak kacau. Bayangin Bapak lewatin stopan, lampu hijau, Bapak berhenti, lampu merah, Bapak gas, apa yang terjadi? Celaka atau mencelakakan. Aturan dibuat untuk kemudian hidup manusia aman. Kenapa kita nggak mau ikut sama aturan? Ada di sana apa? Bapak kalau berstopan Muhammad Toha setelah pom bensin, kalau ke kanan ke Muhammad Toha, ke kiri ke Muhammad Toha pada inti, ke lurus itu ke Suramada. Sebelumnya ada pom bensin Pak. Setelah pom bensin, sebelum stopan sebelah kiri ada rumah, ada spanduk Pak. Kami warga Rasak kalau saya RW sekian menolak penjualan minuman keras. Satu warga udah sepakat mencintai nilai-nilai kebaikan, nggak mau warganya celaka. Bagus itu Pak. Halo, assalamualaikum. Saya kesel banget ngelihat orang udah miskin, main judo, tara sholat, lebar gitu. Ayam nyekek tapi gak misi dulu. Gak umatkan Rasulullah oke. Yang salah saya gak ngedakwahin. Gimana cara ngedakwahinnya? Dan ngaji gak pernah ikut ngaji Pak. Gimana caranya untuk mendakwahkan mereka? Sosial media. Berikutnya apa? Jadikan setiap karakter masyarakat itu menjadi da'i yang ilallah. Da'i untuk menyampaikan kebaikan. Mohon maaf. Yang ini komplek apa? Kan rancangannya regensi 2. Senang gak Bapak Ibu punya tetangga yang buruk? Senang gak? Gak mungkin. Ada di, misalkan ada warga rancangannya regensi 2 itu dari alhamdulillah Ustaz, Abi mah dan tetangga teh pegang di payungan rampok. Nggak akan mungkin suka ya. Coba Ibu punya tetangga Aargi. Coba Ibu keluar rumah kan, assalamualaikum Ibu, jagalah. Ada Ibu kan, bener kan? Oh Pak, bayar. Punya tetangga Ustaz Abu Somad, punya tetangga Ustaz Hanan Ataki, merdu Muzamil, wah, jadi imam teh banyak surat. Jadi merdu enak gitu, ya Allah ada. So tetangga Ustaz Adi Hidayat, Bapak balik keluar, ketemu Ustaz Adi, Masya Allah, gimana Bapak? Hafalannya sudah sampai mana? Jadi siun tambah lagi. Ustaz Adi tidak pagi ya. Bertetangga dengan orang yang baik Pak, nikmat Pak, seneng. Ibu nih, wah bayangin, seneng nggak ketika ibu-ibu di sini kemudian mau ngumpul? Lagi di taman ngumpul, kemudian ketika ngumpul bilang, Masya Allah Ibu ya, bagus sekali ya ada hadis dari Rasulullah langsung disampaikan. Nongkrong kan ini manfaat. Ibu nongkrong ngomong, tukang tahu kawin deui. Lemah ada. Bapak-bapak nongkrong lah, meskipun sambil ngopi, wes mudut sek, tapi yang diobrolin Ibu, jangan seujud. Bapak-bapak mah kadang ngomongin batu. Isuk-isuk nongkrong paling ngomongin manuk. Munten kedua ngomongin sunnah Nabi. Hadis-hadis kayak kudu kumaha hirup teh itu. Tak penting di atas jam 12 ngomongin dajjal. Akhir zaman. Berarti nanti ke jam 2 di jam 2 ka subuh mah ngomongin akhir bulan. Cicilan. Al-imanu billah, iman kita yang kuat itu. Percuma bagaimana kemudian bagusnya sholat kita, puasanya kita, tapi nggak ada imannya. Apa yang kita kerjakan? Maka Masjid Baitur Rahman muncul sebagai apa? 5 pilar masjid dipegang sama Masjid Baitur Rahman pada kain. Masjid sebagai apa? 1, Baitullah, tempat beribadah kepada Allah, tempat mengagungkan Allah. Ada kemudian siar-siar, ada pengajiannya, ada kemudian sholatnya.
Masjid tidak pernah digembok, terbuka untuk siapa saja tobat, silakan ke masjid. Ini coba rek tobat ke masjid balik deui. Nah, balik deui Pak jadi tobat kan pintu tobat digembok. Di mana-mana tempat maksiat poek, masjid menang poek, caang terus terbuka, ada satpam 24 jam. Dibikin 3 shift 8 jam. 3 orang 8 jam berarti 24 jam. Pas digaji tuh sama masjid. Maka infaknya di sini warga sama Nyaringin situ ada berapa? Ini ada dihitung ya. Ada berapa Pak? Kakak? 350 kakak. 350 kali 2000 sehari kali 30 21 juta. Pak, BKM tiap minggu Jumatan punya kas berapa? Setiap Jumat 500. sekali Jumatan 1.500.000. Lumayan. Tapi kalau dibikin canceling Pak, sehari 2.000 warga disuruh diajak ya sedekah subuh namanya. Itu amalan luar biasa tuh Pak, keistimewaan sedekah subuh. Nanti kapan-kapan saya sampaikan supaya saya diundang lagi. Nah, 2.000 sehari nabung di rumah Pak. Tiap pengajian ibu-ibu di bawah, 2.000 sehari kali 350 kakak atau jangan 350 anggap yang sisanya non muslim 300 ya. Kali 2.000 sehari 2.000 kali 30 hari 18 juta. DKM punya kas per bulan 18 juta, bisa kan gaji satpam? Operasional cost bisa. Senang sekali kalau kajian di sini langsung Pak DKM bilang, mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak, sebelum kita mulai pengajian ini saya mau sampaikan barangkali ada warga yang sedang jatuh tempo ingin lepas dari riba, sampaikan ke DKM, kita lunasi dan cicil ke DKM semampunya. Bismillah. Mantap ya tetap pino masih tempo hutangnya bro. Pas lunas dah, kan karakter hamba yang awam itu yang pertama itu kan dia butuh ibadah, itu kan masalah. Makanya paling enak itu ngedakwah itu kepada orang yang lagi banyak masalah itu enak. Lagi tertekan hidup, datang ke imam, kunaon, Ustaz salah, paling enak itu digerenya. Tapi paling sulit menasihati siapa? Orang yang lagi bahagia, susah dinasihati. Yang kedua, orang kaya susah dinasihati. Saya bukannya nggak mau, saya itu sering dikasih mobil sama jamaah, tapi nggak mau lagi saya. Takut utang budi, sama lisan saya jadi keluar lagi nasihati. Nah itu saya mau dikasih Rubicon itu di Jawa Tengah itu. Ustaz, suka Rubiconnya? Mantap Haji, keren. Dan mengkolnya nggak sakit. Bawa ke Bandung Pak. Ustaz bawa ke Bandung. Alhamdulillah saya masih dikasih gitu. Saya bilang nggak usah. Buat Pak Haji. Kenapa Ustaz? Menurut Pak Haji ngasih Rubicon itu suatu kebaikan. Buat saya itu suatu hal yang memberatkan. Pak Haji mah tinggal merek, aing memikiran bensin, pajak, servis, kotor yang bunga ya Pak. Bensin lagi Pak. Pajaknya sama, nah biasa aja. Gak enak utang budi dong. Pak DKM misalkan ngasih ke saya, ya ngasih apa aja ke saya, harta misalkan motor apa, ngasih ke saya. Suatu saat Pak DKM mengundang saya ke Baitur Rahman, saya bilang gak bisa. Pak DKM hai, kurang kumaha bilang, kita kasih Ustaz. Wah, tuh jadi banyak ya. Mending gak saling memberi. Maksudnya kalau memberi itu yang wajar wajarnya. Enggak boleh di dalam dakwah harga cocok Ustaz berangkat. Cuma carikannya. Nah, Pak Bayu kita ada jadilan harga nggak di demi Allah nggak? Saya nggak ada kopi aja tetap dakwah. Lain, gila seripun. Biasanya sok kayak bro di piringan deh brownies. Biasanya kan kalau nggak di sini biasanya pas baliknya sok di bahan. Tapi pas gitu oke. Lanjut ya, mohon maaf sih, saya sedikit ngelanjut karena pembukaan ngobrol aja. Ya, al-iman billah, imannya itu yang pertamanya. Iman itu yang pertama semua. Selamat kita kalau dengan iman itu.
Sabar itu ada sabar. Kalau ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru itu. Sabar itu ada sabar melewati ujian, sabar menjalani ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan. Contoh, ibu punya biaya sekolah itu harus dibayar, punya hutang sekolah harus dibayar. Maksudnya biaya SPP misalnya harus dibayar 3.500.000 misalnya bayarannya. Nah, ibu belum banyak uang. Lalu ibu ini kan masalah, ya kan? Lalu ibu pinjol, beres nggak? Ujian, biaya semester sekolahnya beres nggak? Beres. Tapi berikutnya ada masalah? Ada. Nah, di mana menyelesaikan masalah dengan cara yang Allah nggak ridho, mesti banyak masalah. Nambah masalah begitu. Kan anak muda yang pacaran, nambah masalah ya. Sok-sok Ustaz, doain aku baru diputusin, alhamdulillah saya. Ustaz tega banget, Ustaz diputusinnya kamu bikin kamu jadi ngaji. Sok ke pembobohan, coba ngaji. Iya Ustaz sekarang alhamdulillah aku lagi belajar ngaji di TSB tiap malam Jumat. Doain ya Ustaz isi komen, insya Allah. Saya supaya nggak pacaran lagi, amin. Kan semua zaman di TSB itu saya catat Pak nomor WhatsApp, jadi statusnya bisa saya lihat. 2 bulan kemudian dong. Weekend bareng ayam, tomat sambal. Jadi balik lagi itu kan nggak apa-apa. Dakwah kita itu bukan terus aja mendakwah. Anak muda di sini banyak anak muda yang dulu mantap. Yang kuliah ada nggak? Ada. Yang kuliah SMA, masjid yang azan subuh itu aki-aki itu. Anak muda itu Allahu Akbar, gagal. Baitullah fungsi masjid yang pertama. Baitul mal sebagai pengumpul harta yang kedua. Baitul muamal sebagai tempat kebangkitan ekonomi umat. Kapan kalau bikin kajian Pak? Minggu pagi, Ahad pagi, bikin bazar warga di sini bisa dagang, nanti kemudian bisa saling beli, ibu-ibu, bapak-bapak membangkitkan ekonomi umat yang mantap. Dulu Pak di Masjid Nabawi, ada rumah pemimpin, ada alun-alunnya, tempat berkumpul masyarakatnya, ada pasarnya. Pola itu dibawa ke Indonesia, Nusantara. Tiap ada Masjid Agung, mesti ada alun, mesti ada pasar. Tuh Masjid Agung ini Bandung, ada alun-alunnya, ada pasarnya, ada rumah pemimpin. Lalu gitu. Pola itu kayak gitu. Fungsi masjid yang berikutnya, 1 Baitullah, 2 Baitul Mal, 3 Baitul Muamalah, 4 Baitul Tarbiyah, tempat pendidikan. Saya senang kalau lihat masjid ada perpustakaan, ada ruang belajar, ada TKA, TPA, TPQ ada di mana? Di sini juga. Mantap. Itu fungsi masjid TPQ. Dulu ada di Maroko, itu daerah Fes, namanya Al-Qawariyin, sebagai madrasah yang nanti berubah menjadi kampus pertama di dunia. Kampus pertama di dunia, diakui Guinness World of Record. Jadi fungsi masjid itu dulu menghasilkan orang-orang pintar. Orang itu kalau ke masjid jadi pintar, bukan jadi judes, bukan. Nah saya bilang Pak, kenapa Bank BCA itu kok karyawannya bisa baik-baik? Karena ada trainingnya. Lah kita ini udah dikasih aturan sama Rasul itu supaya jadi orang yang baik. Nah orang yang di masjid itu harus humble, baik. Kebayang Pak, kalau misalkan kalau kita mau ada GRO, Chief Relations Officer, kalau di masjid ada GRO, selamat datang Bapak, selamat datang di Baitul Rahman. Silakan Bapak mau ke toilet ada di sebelah sana, ada perempuan yang sebelah sana. Baik, kalau Bapak mau kopi, ada dispensernya, di kopinya ada gula. Keren gitu kan? Dan anaknya jadi ini masjid ini ya Allah, dan keluarga kita semua kayak gitu. Bapak, punten Bapak, baraker gitu. Tapi nggak usah yang berlebihan juga. Selamat datang Bapak, warga di sini juga ya. Baru ke masjid Pak, mungkin baru tobat Bapak. Pulang gitu kan. Tak boleh. Baik itu tarbiyah Pak, itu Al-Qawariyin, dibikin sama yang namanya Fatimah Al-Fihri, perempuan rektor pertama di dunia, kampus pertama di dunia. Itu makanya sampai sekarang itu kalau orang di wisuda itu pakai gamis Pak. Sampai sekarang mau seseksi apapun mahasiswi itu kalau wisuda pakai gamis panjang Pak. Ya kan? Tertutup semuanya. Bahkan toganya itu dulu sisi Ka'bah. Maka orang itu dibaiat.
Mulai hari ini kamu lulus di kampus ini, maka sekarang jadi buat masjid. Mulai hari ini kepintaran kamu, ilmu kamu bakti buat Islam. Dibayangkan ahli masjid sekarang. Dulu berarti orang pintar itu dari masjid, kumpul ke masjid, dari masjid kami bangkit, itu betul. Sekarang masjid itu cuma baitullah Pak, rata-rata. Jadi tempat ibadah, wes stop balik. Nggak ada sendi-sendi kehidupan. Yang poin fungsi masjid yang kelima, baitul dakwah. Sebagai perencanaan strategi dakwah. Ada berapa yang belum ke masjid RW kita? Berapa banyak yang masih belum ke masjid? Gimana cara anak-anak supaya lepas dari kecanduan gadget? Solusinya dari masjid itu. Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu supaya pintar gimana ya? Supaya kerangkul, ibu-ibu supaya nggak saling ngomongin, tetangga supaya akur. Yuk, aktif ke masjid yuk. Dikasih ustaznya sama bapak DKM. Ini ustaz untuk fikih. Belajar Pak, ustaz sama ulama-ulama fikih itu. Saya kata baginda Nabi Muhammad SAW, saya di zaman ala ummati yafiuna minal ulama wal fuqaha, akan meninggal akan menimpa nanti kepada umatku di suatu akhir zaman itu. Kenapa? Nanti umatku itu bakal meninggalkan alim ulama dan ahli fikih. Itu kalau begitu dicabut sama Allah satu keberkahan rezeki. Kedua, Allah timpakan penguasa atau pemimpin yang dolim. Ketiga, mati tanpa mau iman. Mumpung masih ada pada kain, ada ustaz di daerah sini. Ada ustaz yang di sini. Ada yang standby sini. Ustaznya hire supaya tinggal di sini. Belum punya rumah, kontrakin rumah di sini buat asal di sini. Kontrakin rumah. Belum punya motor, kasih motornya. Belum ada mobil, beli mobilnya. Anak yang kemudian belum sekolahkan dari DKM. Mungkin itu kurang pindah tadi. Saya sama ketua RW aja nggak pernah ketemu. Kalau di sini bisa ketemu Pak DKM seneng banget. Ulama Pak, belajar. Saran dari saya jangan selalu ngaji sama Ustaz Jabri Pak. Ustaz terkenal baru ngaji, nggak terkenal nggak mau ngaji. Jangan. Ada ulama fikih sini, Ustaz fikih. Bahas tentang fikih sholat, fikih toharo, gimana cara mandi besar yang benar, gimana fikih janais, pemulasaran atau jenazah. Ayo belajar anak muda, terutama suruh ajar gimana cara memandi jenazah. Belajar supaya kaderisasi nanti kita meninggal satu zaman malah nanti gak ada yang bisa ngerti bab tentang ngurus jenazah. Repot. Supaya ada ilmu basic. Nah, masjid ini menjadi baik tarbiyah, baik dakwah untuk kemudian menjadikan umat cerdas. Warga kompak, tidak boleh kami menolak. Saya juga berjuang di kompleks sana. Saya tinggal di Marga Internet di dekat di belakang. Terakhir nanti bisa tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya, dan Bapak Ibu yang lain boleh menjawabnya. Saya mengamati aja. Jadi saya al-iman billah itu betul-betul penting Pak. Maka Islam di Indonesia, mohon maaf ya Pak, saya suka bilang kita ini tidak kekurangan santri Pak, nggak kekurangan ustaz Pak. Indonesia ini penghasil 4 juta santri setiap tahun. Jadi orang yang berilmu itu banyak. Tidak ada kekurangan dai. Orang itu malu menjadi dai, takut menjadi dai. Apa itu dai? Waman ahsanu qawlan daya minallah wa amila sholihan wa qala innani minal. Itu orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kita mulai hidup ini individualistis, gak peduli orang gak ke masjid, orang masih mabuk itu ya biarin lah, urusan dia yang beli, jangan salah. Pejabat ya mau korupsi mau gimana terserah. Oh gitu. Kalau ada sesuatu ketidakzulim, ada sesuatu yang zulim, itu kita mesti bergerak, meski berontak, tapi secara cerdas. Dakwah itu cinta, dakwah itu lembut, dakwah itu membahagiakan orang. Al-insanu abdul ihsan. Maka dakwah itu isinya tentang kebaikan. Wala tastawi hasanatu wala sayyi'ati faqbilati ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainal adawatu kana malin wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru dan seterusnya. Dalam surat Fussilat ayat 33 dan 34. Jadi
Dakwah itu ya begitu. Anak ibu gak dapat kebaikan dari ibu, dapatnya kebaikan dari tetangga. Maka dia akan berhutang budinya sama tetangga. Nah, saya tutup dengan kisah. Suatu saat dalam satu komplek itu Pak, ada seseorang warga yang melihara, mohon maaf, anjing. Di rumahnya itu melihara anjing. Dan dia muslim. Qadarullah, pengurus masjidnya itu malah ngegibahin dia. Jadi kalau dia ke masjid itu diomongin, melihara anjing ini najis nih, kita harus gitu, ada yang mohon maaf ya. Karena betul ya, anjing kan najis kan? Secara air. Nah, najisnya anjing itu apa? Air liurnya kan? Karena ludah di situ. Nah, singkat cerita ada seorang dai yang mikir, loh, kalau dibenci itu kan nggak boleh. Saya tuh benci sama anjingnya, tapi nggak sama pemiliknya. Pemiliknya tuh tetap umatnya Nabi, harus diingetin. Cuma mengingetinnya gimana? Pintar gitu. Di saat bapak-bapak yang lain itu sibuk ngomongin, bapak-bapak ini sibuknya beda. Dia berangkat ke Gramedia, dia beli buku tentang anjing. Jadi dia pelajari anjing-anjing itu apa aja. Dia lihat karakter anjing ini seperti apa, karakter anjing yang tetangga dia. Dibaca sama dia semua. Sampai merasa dia udah cukup. Itu kemudian dia sengaja ketemu. Bapak, sehat Pak? Wih, bagus lagi. Olahraga pagi Pak sama anjingnya? Iya, biasa olahraga. Terus dia bilang, ini anjing Bapak, ini jenisnya ini. Keren ini Pak. Terus si Bapak ini bilang, oh, Bapak suka sama anjing juga? Oh iya Pak, saya senang banget. Emang di rumah Bapak ada anjing? Ada anjing apa aja? Wah, banyak di rumah saya kan, kata yang punya anjing. Kalau mau main, boleh Pak mampir. Oh iya, boleh. Akhirnya mampir Pak. Ngopi, set. Akhirnya ngopi sambil kalian anjing-anjingnya. Terus kasih tahu, wah ini anjing ini Pak. Ini kalau ini Pak, kayaknya kena ini Pak, ini obatnya begini. Tahu tuh, karena udah belajar. Akhirnya si bapak ini jadi dekat sama yang punya anjing. Sering main ke rumah pelan-pelan. Ada pertanyaan yang mengganjal lihat bapak yang punya anjing. Akhirnya nanya, loh, bapak tuh tahu banget tentang anjing, kok tapi nggak punya anjing? Gini Pak, saya tuh dulu tuh suka anjing. Tapi segitu saya tahu Pak. Ya mohon maaf, saya masih belajar Pak. Ternyata ini najis Pak. Ini gak boleh. Di Islam tuh boleh ngurus anjing, tapi harus dipisah. Kalau mau kandangnya di depan rumah, pisah dengan pemilik rumahnya. Dia harus ada kandang. Oh gitu ya Pak. Dari sini Pak, singkat cerita, si punya anjing ini akhirnya dia tidak pernah menyimpan anjingnya di rumah. Akhirnya ditaruh di luar rumahnya, pakai kandang khususnya. Dia mulai ngerti pelan-pelan sampai titik dimana kemudian bapak ini udah nggak mau lagi melihara anjing karena udah sepakat bahwa itu adalah najis. Saya nggak mau, saya ibadah nggak diterima sama Allah. Bayangkan apa yang menjadi perbedaan. Yang perbedaannya adalah ketika kita mau melihat kesukaan orang dulu untuk kemudian kita dakwahin pelan-pelan kebaikannya. Kalau ibu dakwahin sama anak muda, suruh sholat langsung, coba. Ketika dia dipaksa sama ibu bangun sholat subuh, itu ketika dia sholat subuh itu perintah. Ketika dia sholat itu dia melaksanakan perintah ibu atau lagi melaksanakan perintah Allah? Karena yang kita biasa itu paksa, bukan pahamkan. Tanya, saya ngisi di beberapa kali sekolah itu saya tanya, enak sekolah enak libur? Jawaban anak-anak selalu libur. Enak ada guru atau nggak ada guru? Nggak ada guru. Enak ada ujian atau nggak ujian? Nggak ujian. Jadi enak sekolah atau libur? Libur. Enak di rumah atau sekolah? Di rumah. Jadi pengen sukses? Pengen. Tapi nggak mau sekolah? Nggak mau. Belenggu cukurannya. Aneh Pak. Ternyata anak itu jadinya kepaksa sekolah, bukan dari dirinya. Apa pernah anak yang bangunin ibu, Bu, kalau antar aku ke sekolah, aku harus ke sekolah, aku harus belajar. Saya jarang ya. Tapi menurut saya Pak, saya bukan mau membanding-bandingkan. Saya setiap anak itu pasti. Anak kedua saya itu nangis pengen cepat sekolah, karena ngerasa hidup dia tak produktif. Saya harus ke sekolah Pak. Ya nanti minggu depan baru masuk. Gimana kalau besok? Nangis mau ke sekolah. Yang pertama sama lah kayak anak umumnya, nggak suka belajar, ke sekolah tuh males ya. Gara-gara dulu males banget Pak. Nah SMP ini kan ada naik SMP dia nggak mau sekolah. Kata papa gimana? Kata papa nggak apa-apa, nggak usah sekolah nggak apa-apa. Aku kenalin metode pendidikan homeschooling.
Oh mau nggak? Mau Pak? Kalau belajar gini-gini, wah seru ya Pak. Ya udah. Akhirnya belajarnya seminggu 3 kali. Itu dia senang banget. Berarti ini aku bisa ikutan belajar ini, belajar yang lainnya Pak. Iya bisa, sesuai yang pengen ngomong. Saya biasakan aku melakukan sesuatu untuk saya pahami dulu baru dia kerjain. Ibarat tentang sholat, saya pahamkan dulu kenapa kamu mesti sholat. Kepada siapa kamu ingin ibadah? Siapa yang sedang kamu ibadahi? Apa kekuasaan Allah itu seperti apa? Cerita Bapak. Bapak punya buku cerita Sirah Nabawiyah. Anak Bapak masih di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Bacain kisah-kisah itu. Kalau udah ada gede sedikit, dudukan, diajak ngobrol pelan-pelan dari hati ke hati, kemudian dibacakan hadis sedikit-sedikit sehari yang daily. Bagus itu. Ibu bangunin Bapak subuh-subuh, langsung ngadat, wah aral itu suami itu. Astagfirullah Bapak, tos aja masih kene sare, Allahu Akbar. Bang, suami bangunin, aing mau langsung. Pelan-pelan Pak, Assalamualaikum Papa. Pak udah azan Pak di masjid, yuk ke masjid yuk Pak yuk. Sabar Pak, yuk Pak tuh udah koma. Pak, itu bapak-bapak yang lain udah pada pulang. Bapak belum sholat, masih dia bangun Pak, masih utang langsung yuk sok Papa ikutin Mama. Lah, baik. Jadi itulah. Biar saya nanti kalau saya ngisi di Baitul Rahman lagi ya. Jadi kayak saya menjelaskan tentang 3 ciri iman. Nasbiru ala baladi, wa nadhurul qadari, wa nasbiru ala rohai, dan juga keutamaan yang kedua tadi bermembantu sesama muslim. Itu keren banget. 2 ini penting banget. Nanti di babnya tentang dakwah daerah. Kita udah ada iman tapi nggak ada bantu sesama muslim. Itu saya harus peduli. Singkat cerita terakhir ya, karena nggak terasa udah jam 11. Nah, saya itu punya majlis Pak. Majlis saya itu majlis satu rasa di TSB tiap malam Jumat. Kalau weekend itu di masjid saya, bukan masjid saya, masjid kompleks saya sendiri. Karena yang nggak enak ya, saya ngisi di luar ya masjid sendiri nggak diisi. Jadi kalau di sini MSR Weekend tiap malam minggu sebulan sekali. Itu membahas sirah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu kita bahas sekitar 33 Nabi, baru sampai Nabi Hud kemarin. Nah, di MSR ini saya biasain Pak. Saya suatu saat akan dihisab sama Allah, ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan untuk umat. Saya akan bersaksi di hadapan Allah. Yang pertama, saya tidak pernah minta apa-apa sama umat. Yang kedua, demi Allah saya berusaha untuk menyantuni janda semampu saya. Karena saya tahu sejarah zamannya Nabi, janda itu disandul. Kalian Bapak kalau ke Jepang itu kalau ada janda, jandanya disandul negara. Itu ciri umat Nabi itu begitu. Nah saya melihat janda ini banyak Pak. Siapa yang mau peduli? Saya secara muslim itu harus menjadi bagian yang peduli semampu saya. Di majlis saya ada beberapa janda yang kita bantu secara biaya sekolah anak atau pokok kehidupan. Tapi belum banyak. Tapi setidaknya saya sudah memulai gerakan JBI, Janda Berdaya Indonesia. Ya, saya nikahin itu nggak berani Pak. Bukan nggak mau Pak. Nggak berani ya. Saya mampunya itu ngurusi aja. Saya mampunya ngurusin aja. Dan itu nanti saya akan menjadi hujan saya di hadapan Allah. Kalau saya dianggap tidak peduli kepada umat, ya Allah saya itu jandanya tak urusi, yatim ini tak urusi juga. Nah, alhamdulillah ada beasiswa kuliah itu sekarang ada sekitar 30-an anak yang kita kuliahkan gratis sampai lulus. Nah, saya harap saya tidak minta uangnya Bapak ke sekjen. Uangnya Bapak itu makmurkan masjid Baitul Rahman. Biar Baitul Rahman ini punya banyak program sosial. Siapa tahu ada warga yang tidak tertarik sama urusan tabligh akbar, tapi tertariknya sama program sosial. Karena masjid itu pekat sama masyarakat. Misalnya ada warga yang ternyata sakit, itu masjid itu nengok dulu.
Kebayang kalau ada warga sakit yang datang itu orang masjid, padahal bapak itu nggak pernah ke masjid, tapi masih datang. Bapak katanya lagi stroke ya pak. Ini saya ada kiriman buah-buahan dari masjid, kami mendoakan supaya bapak sembuh. Masya Allah. Al insanu abdul ihsan. Bayangin kan, yang nggak pernah ke masjid didatengin sama orang masjid itu dia jadi terharu. Loh saya tuh malu loh mak. Kenapa pak? Yo aku tuh nggak pernah ke masjid, tapi yo didatengin sama bapak masjid sampai dibantu. Bahkan masjid itu nganterin bapak ke rumah sakit karena ternyata masjid Baitur Rahman punya ambulan. Ada ambulan ya? Oh belum, insya Allah tak doain supaya ada ya. Ada ambulan, ada mobil pengantar jenazahnya misalnya. Itu lengkap ya. Warga rancangan Regensi 2 yang sakit tolong hubungi masjid, nanti kami antar, siapkan supir untuk ambulan antar ke rumah sakit. Gratis. Masjid banyak baktinya. Sehingga akhirnya orang tuh utang budinya sama siapa? Sama masjid. Akhirnya mereka itu kalau kayak Jumatan pak, malu kalau ngasih 2.000. Programnya bagus-bagus, 40.000, 100.000 kasih program. Mantap. Gak perlu mewah masjid, tapi manfaat. Wah ini udah bagus pak. Enak, ada tempat ngumpulnya, ada perpusnya, terbuka masjidnya. Meskipun dalamannya ditutup, tapi luarnya tetap terbuka. Mantap. Siapa tahu ada tukang apa yang pengen istirahat di luar. Terus saya doa mudah-mudahan makmur selalu masjidnya. Itu saja. Kalau ada yang mau tanya saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 terima kasih. Kalau tidak ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Ya, mau pakai mic Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Buddha dari Jakarta. Duda? Buddha. Hah? Buddha. Oh Buddha. Oh mohon maaf ya. Buddha. Nabi Hud itu ya Buddha. Buddha ini yang terwujud ya. Tinggal di sini. Saya dari Jakarta. Oh dari Jakarta? Ya. Oh sengaja ke sini? Ya. Untuk kedatangan saya ke Bandung dari kemarin sih. Oh dari kemarin. Menghadiri kajian ini Ustadz Irfan Istihas. Oh yang di acara makna guys itu. Iya. Terus ke sini? Nyasar atau? Kebetulan ini udah 2 kali ketemu Ustadz. Yang sebelumnya acara di Bekasi yang dengan tema luka batin. Oh ya, sekarang siapa wanita yang menyakiti yang sakit? Alhamdulillah. Ya. Izin Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana cara mengatasi diri kita agar tidak ragu soal perasaan yang kadang datang dan pergi, dan seharusnya cara mengatasinya seperti apa? Bulan masih beda dulu luar biasa. Tereh karena payah gitu. Enggak apa. Bagaimana cara mengatasi diri yang sudah hatinya sudah datang pergi. Ini tentang seseorang atau tentang ujian apa? Ujian perasaan apapun yang kolibakul tapi kolbi adalah itu. Wahai Rob yang maha membulat balik hati manusia, tetapkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepada itu. Yang ditanyakan waktu itu Ummu Salamah kepada Rasulullah, Rasul itu Nabi itu kalau sebelum tidur selalu baca itu. Ketika hati itu selalu tidak menentu. Karena kalau di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 itu ada kalimat doa itu Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada kaul ulang yang kemudian dibikin atau dibikin lirik lagu sama kopi gitu, tentang hati. Jadi obat hati itu memang ada 5. Tombol hati iku 5 perkara. Kaping pisan itu pocokulan makna. Kaping Indo seger ini lakono. Kaping 3 wong sore dipulung. Kaping 4 salat wengi lakono. Kaping 5 mencoba ya itu. Jadi yang pertama itu baca Quran dan makna. Kalau ada di kondisi hati yang tidak menentu, kadang resah, gelisah, cari pengen menetapkan itu, maka baca Quran dan makna. Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum
wasyifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi fungsi Quran di dalam Quran itu sendiri ada di Quran surat Yunus ayat 57. Wasyifa lima fis sudur, maka Quran itu akan menjadi wasyifa, untuk jadi penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Karena sudur itu beda dengan qalb. Kalau sudur itu lapisan hati yang paling luar, tempat resah, gelisah, gundah, gulana, sedih, galau, itu hati yang paling luar. Diobatinya dengan baca Quran. Nah, ibu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Sadaqallah. Kamu sedih bacanya yang banyak dan mentadaburinya. Makanya ada baca aku mau itu mirrobikum, mendalami kisah-kisah. Karena Quran itu more than 70% itu isinya kisah untuk menjadi refleksi diri kita, pembelajaran batin. Yang kedua, nggak apa-apa ya, nggak berurutan. Yang kedua itu adalah zikir malam dijalankan. Jadi zikir malam itu macam-macam. Nabi itu setiap sebelum tidur 70 sampai 100 kali istighfar. Tapi istighfar itu not just about quantity but quality. Jadi tentang seberapa hebat kualitasnya itu, yaitu mengingat apa yang diistighfari. Bukan sekedar seberapa banyak istighfar, tapi apa yang mau kita istighfari. Sehingga kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidaklah suatu kesulitan atau kemalangan itu menimpa kepada kita itu kecuali ada dosa dalam maksiatan, atau rezeki yang datang kepada kita itu terhambat itu karena ada dosa dan kemaksiatan dalam diri kita. Maka memperbanyak istighfar. Fadilah istighfar itu ada di Quran surat Hud dan juga di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau di surat Nuh itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nanti ada keberkahannya yusiri sama alaikum midrara. Jadi keberkahan banyak istighfar itu Allah akan menurunkan air hujan kepada. Jadi seperti apa, rezeki yang turun seperti hujan yang deras. Hujan yang deras itu kan rezeki, bukan musibah. Hujan itu jadi musibah itu karena kelakuan manusianya. Tapi bawaan dasar hujan itu masih dari rezeki. Nah, kemudian Allah akan menjadikan banyak harta dengan istighfar. Yang ketiga, wabanina, itu akan diperbanyak anak. Jadi kalau ada yang nanya, saya udah nikah tapi belum punya keturunan, apa baiknya? Istighfar. Suaminya istighfar, ibunya istighfar, istrinya istighfar, tobat, istighfar jalannya. Kalau amalan yang lainnya hujan-hujanan, suami istri hujan-hujanan. Kalau pengen punya anak lagi atau mau punya anak, hujan-hujanan. Tapi nggak usah di atas genteng, itu kan kalau kesambar di sini aja. Makanya orang India itu banyak anaknya, Bu. Dikit-dikit hujan-hujanan begitu, hujan-hujanan wah udah tahu, Pak. Kemudian yang ketiga selain zikir malam yaitu sholat malam kerjakan. Lagi resah itu sholat malam aja, sholat malam. Wasolu bilaili wana sunnah. Sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Kata baginda Nabi, sebaik-baiknya sholat itu sholatnya Daud, sebaik-baiknya saum itu saumnya Daud. Saumnya Daud itu sehari saum sehari buka. Sholatnya Daud itu sholat ketika orang lain tidur. Jadi sekitar di atas jam 12-an sampai menjelang subuh. Tolong jangan kembali tiba-tiba itu nggak sholat, terus ditanya kenapa nggak sholat? Saya lagi sholat Daud. Sehari sholat sehari gini. Padahal saum. Nah, sholat malam. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Mau udah nikah belum? Apalagi yang jomblo. Jomblo itu bagus puasa. Memperbanyak puasa. Ya, puasanya bisa puasanya Nabi Ibrahim yang lebih setiap 3 hari selama 1 bulan. Atau puasanya Rasulullah juga puasa sunnah Senin Kamis. Atau kalau bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Ya perbanyak berpuasa. Karena salah satu amalan akhir zaman yang bagus itu yaitu mengurangi makan. Jadi amalan akhir zaman kalau kata kiai saya itu yang pertama kalau menghadapi akhir zaman satu, sedikit bicara, nggak usah banyak ngomong. Makanya, tapi kan saya kalau lagi tausiah harus ngomong kan, tak mungkin sih. Tapi kalau enggak saya pendiam aslinya. Tak penting-penting banget ya nggak usah ngobrol. Karena kalau orang itu banyak ngomong, kalau nggak jadi gibah ya fitnah.
Jadi mending cicil. Yang kedua, sedikit makan. Karena banyak makan itu bikin kita jadi males. Sedikit makan. Ciri umat Nabi itu ya sedikit makan. Yang ketiga, sedikit nongkrong. Kurangi banyak ketemu orang. Kalau nggak penting-penting bang, kalau untuk dakwah ya datengin, silaturahmi gitu. Tapi kalau sekiranya nggak penting ibu nongkrong di kafe ya nggak usah. Nantinya malah jadi banyak kemaksiatan gitu. Ngumpul-ngumpul itu, nongkrong kalau di masjid misalnya berkah. Nah itu sahur. Yang kelima, cari teman-teman yang soleh. Secara keilmuannya itu, secara ilmu umum yang saya pelajari itu, ketika kita bimbang dalam satu hal, menulis itu menyelesaikan 80% masalah. Kalau secara amaliyahnya bisa ketika berhadapan dengan dua pilihan atau beberapa pilihan atau ada sesuatu keraguan terhadap sesuatu, itu bisa dengan sholat istikharah di antara dua pilihan atau bagusnya saya begini, nah itu bisa dengan sholat istikharah. Yang berikutnya itu tadi 80% selesai dengan ditulis, yang berikutnya diskusi dengan yang ahli. Makanya saya suka bilang kalau bisa kita itu punya teman tuh jangan yang seumuran, tapi yang di atas, karena yang di atas itu lebih bijak, lebih dewasa. Mau segimana saya itu tetap, misalkan saya temenan sama Pak Bayu, maka ya tetap saya harus tahu, karena Pak Bayu itu usianya di atas saya, artinya dia banyak pengalaman hidup yang saya nggak tahu, yang mungkin banyak pengalaman. Iya, paket getirnya yang jadi pengalaman buat saya. Yang saya udah nggak usah ngalamin apa-apa kayak gitu ya Pak. Iya. Kang Bayu bisa nggak? Serius Kang Bayu? Saya nggak sopan kalau tua ya berarti. Serius Kang Bayu? Berarti aduh adik-adik saya tuh. Kelahiran 90. 79. Serius Pak. Namanya istrinya ya? Istrinya Kang Bayu kan? Bu Indah ada yang di Besar. Oh, di Besar. Mas Zosi enggak 90? Enggak, 79. Tahun 45. 45 benar. Karena astagfirullahaladzim saya dan dengan astagfirullah, maaf ya Pak Bayu, itu 45. Saya kan 25. Berarti kan saya 37, lahiran 88. Berarti kan perbedaan usia itu beliau ada nilai bijak yang bisa saya diskusikan. Nah teman diskusi itu yang lebih tua tuh enak. Coba kalau diskusi sama seumuran, nah isinya masalah ini, aduh nasib kan. Nah ini, kurang mungkin parah. Nah jadi gitu, jadi ambil cincin. Makanya kenapa bapak-bapak itu kadang udah ya, bertemannya dengan. Ya, saya tuh pernah baca posting. Jadi saya tuh lagi seneng nyiram jalan. Nyiram jalan, lihat ikan, sama lihat burung. Suatu saat teman saya tuh bikin postingan WhatsApp. Hati-hati jika kamu sudah mulai nyiram jalan gak jelas dan senang nyiram burung, berarti kamu sudah mengidap usia tua. Mungkin karena kesibukan ya, karena ada healing lain mungkin. Tapi nikmat, emang udah gak mau ketemu banyak orang. Tapi kalau ketemu burung atau mancing itu kayak udah jadi healing terbaik ya. Dan nikmatnya ngelihat ikan juga tenang. Nah usia-usia yang masih usia berapa? 27. Nah 27 ya masih berapi-api. Maka diredamnya itu dengan orang yang bijak, ahli hikmah. Ini jadi lebih tenang dalam pilihan apapun, jadi slow ya. Tapi kalau acuran sama yang seangkatan, seumuran, makin ketakutin. Apalagi melihat orang yang seumuran udah di atas A, dia udah nikah, dia udah punya rumah atau apa, itu biasanya jadi stres gitu. Saya saranin tidak berkumpul dengan kami. Makasih loh ya. Sekarang pulang ke Jakarta besok. Nanti malam. Oh, nanti malam. Naik kereta. Kesini pakai apa? Naik kereta. Enggak ke Raja Medan gitu. Naik Grab. Oh, naik Grab. Sampai ya kesini? Alhamdulillah. Sendiri. Bayangin ada warga sini nggak ngaji loh. Ngaji ke sini dari Saya tuh maaf ya Pak, karena lama di Jawa jadi kadang kalau dulu saya di Jawa jadi kadang suka pabulin Jawa dengan Sunda ya. Tapi asli saya Bandung.
Asli Batu. Papa saya Jakarta, saya Batu. Papa saya di Jack, saya Persib. Tapi demi Allah saya tuh gak pernah punya rencana membunuh papa saya tuh gak. Lama ini. Istri saya Panjalu Ciamis. Panjalu Busi, Bandara Busi. Jelas. Panjalu juga. Pak Firman Panjalu. Samping keras. Oh samping keras. Iya. Hobi saya tuh senang main game. Karena ngedakwahin anak muda itu lewat game. Saya senang main Mobile Legends. Ya karena anak muda sekarang semuanya main game. Streamer di game di YouTube itu nggak ada ngomongnya lembut-lembut, nggak ada. Semuanya ngomongnya kasar. Wah itu yang memutuskan saya mesti jadi streamer sih. Ya karena ya itulah dakwah sekarang itu masya Allah. Ya mungkin itu saja karena sudah malam, besok anak-anak harus sudah kerja dan juga ada yang harus sekolah. Insya Allah mungkin sudah cukup. Ada yang bertanya lagi? Ibu cukup? Cukup? Ada sudah? Oh gimana? Masih mau lagi? Mau nggak terserah? Mau masih lagi nggak apa-apa? Oh boleh. Ibu-ibu ada tuh satu sih di belakang. Ibu-ibu dulu. Nanti Ibu-ibu ini ayah iya ibu-ibu dulu ya. sebelah kanan. Oh di belakang ya? Oh di belakang keluar. Nah, jendelanya di estafetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya. Ya. Saya sekarang perkenalkan dulu, enggak di kompleks ini, saya di kompleks Bapak Presiden. Tapi kalau ada acara kadang-kadang ikut ke sini. Oh gitu. Ya silaturahmi aja ya Ustaz. Komplek apa tadi? Tokas Ransamanya, Pasar Ransamanya, Oh. dekat sebelah sana. Ini jembatan satu, saya jembatan dua sana. Ya, terkait pertanyaannya Ustaz mengenai fungsional multifungsi seorang wanita ya, sebagai ibu, sebagai istri dan harus sudah multi talenta. Adakah nasihat atau tips untuk memanage waktu? Gimana cara mengatur waktu supaya apa yang jadi kewajiban hablum minallahnya, me time-nya tetap terjalin sebagai hamba Allah, hablum minannasnya melayani suami istri harus juga terlayani. Cara memanage waktu seperti apa? Mungkin saya pengen ada nasihat dari Ustadz. Ada sih sedikit pengen dibahas mah cara penyampaian ke suami. Kadang-kadang kan istri tuh super sibuk, ya kayak 24 jam gitu lah ya kerjaan tuh. Bukan katanya, emang keterangannya katanya kerjaan istri itu sebenarnya sebagian besar harus suami yang mengerjakan. Kabar gembira katanya, tapi sedikit sekali suami memahami hal itu, akhirnya segalanya dikerjakan sama istri. Akhirnya kecapean. Oh. Ya udah segitu kan Ustaz, terima kasih seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tuh pernah ngisi kajian. Kalau yang udah sering ikut sama saya mungkin pernah saya bahas itu tentang positive mindset itu pernah ya. Positive mindset tentang ikhlas dalam ya itu tentang rumah tangga. By data ilmiah tentang positive mindset. Mungkin kalau kapan-kapan saya ngisi lagi di sini insyaallah. Asal tidak usah repot-repotin. Saya tuh paling nggak suka kalau repot-repotin. Tidak usah. Saya suka rela yang ngisi itu. Terus ngisi aja. Komitmen saya tuh kalau ngisi harus apa? Ada angka itu pasti saya cancel. Kalau saya nggak mau ngisi kajian berbayar, saya nggak mau. Terus orang mau belajar dipersulit dengan bayar. Mau ngaji itu udah alhamdulillah, itu semua bayar gitu. Ngaji. Nah, yang pertama itu teh gimana caranya untuk bisa mengatur waktu ya. Kalau di prinsip Hasan Al-Banna itu ada 10 pilar ciri kepribadian muslim. Salah satunya itu ada kalimat harisun ala waktihi. Seorang muslim itu harus pandai mengatur waktu. Jadi
Saya pernah sampaikan tentang 24 hours typical Muslim. Jadi 24 jam menjadi seorang muslim yang baik. Jadi sebetulnya Allah dan Rasulullah SAW itu sudah mengatur waktu kita itu supaya efektif. Contoh, Nabi itu sehari itu tidur 3 kali rata-rata. Tapi yang pasti Nabi itu sedikit tidur. Umatnya sedikit-sedikit tidur. Nabi itu tidur. Walaupun umatnya sedikit tidur tapi lama. Tidurnya Nabi itu jam segini, jam 9 itu udah tidur. Atau jam 10 Nabi itu kan banyak tamu. Nah, itu tidur. Itu namanya kan tidur ada 3 ya. Ada deep sleep, light sleep, sama REM sleep atau rapid eye movement sleep. Ini kapan-kapan saya jelasin. Kapannya? Yang gaya pada kayaknya rapid eye movement. Jadi tidur yang kalau kata boleh naum itu sampai tengkurap apa sampai bablas. Ibu mau ngamalin tidur setelah tahajud kan Nabi itu tidur azan awal itu istirahat ibadah malam. Makanya kalau di Mekah itu azan awal itu tanda istirahat ibadah malam. Baru bangun pas azan subuh. Dari azan subuh ke qomat itu selalu lama. Di Mekah itu lama. Karena kasih jeda waktu orang, barangkali ada yang mau mandi besar, ada yang baru siap-siap, ada yang perjalanannya jauh. Di kita kadang cepat terus. Jadi yang misalnya dari yang ujung kompleks sana rumahnya mau ke sini tuh pas ke sini udah nggak dapet 2 rakaat sebelum subuh misalnya nah itu ya. Nah tidurnya Nabi berikutnya itu ya poin lah, yaitu tidur sebelum subuh. Itu paling lama 15 menit, nggak pernah lama. Terus kemudian pagi ada 4 waktu yang harus kita perhatikan. Setelah subuh, setelah asar, tidak boleh ada 2 sholat sunnah setelah sholat, kecuali sholat yang diperkenalkan sebagai sholat mayit misalkan, sholat tobat misalkan. Tapi ya sholat sunnah yang lain kan setelah subuh sama setelah asar. Jadi 4 waktu yang terbaik itu setelah subuh, setelah asar, sebelum subuh, dan juga di antara 2 waktu sholat maghrib dan isya. Itu diajak untuk memperbanyak zikir. Makanya di Quran itu ada disebutkan tentang zikir pagi dan zikir petang. Lalu pagi itu antara waktu sholat dengan sholat yang lain yang panjang itu selalu diisi dengan sholat tadi. Contoh, sholat subuh dengan zuhur itu waktunya panjang banget. Diisi dengan yang namanya sholat duha, 2 atau 4 atau 8. Antara isya dengan subuh itu panjang, maka diisi dengan yang namanya sholat yang mulai atau sholat tahajud. Nah, kalau saya rinci satu-satu lagi, kayaknya sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Sholat rawatib yang 12, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi 12 rawatib. Itu baru itu, belum kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, singkat ceritanya ini. Maka aktivitas amaliyah seorang istri yang paling besar itu memang di rumah, yaitu surganya istri itu ya di rumah. Menjadi madrasah buat anaknya. Sebagai ibu, madrasah pertama bagi anak. Yang kedua, untuk melayani suami dengan sepenuh hati. Belanja ke pasar, masak, ngepel, nyuci, itu tugas suami. Yang disedekahkan kepada istri, yang disedekahkan kepada istri, istri sedekah lagi ke bibi. Artinya semua amal soleh istri itu dibabat sama bibi. Gak boleh sebenarnya. Makanya saya tuh gak pernah terima kalau bibi itu bikinin kopi buat saya. Yang harus bikin kopi itu siapa? Istri saya. Kalau saya makan tuh ya yang nyiapin makan tuh mesti bibi. Boleh masakin, tapi yang masak yang nyuguhinnya itu harus istri. Bahkan kalau bisa disuapin itu harusnya sama istri. Mohon maaf, kalau saya disuapin itu saya jarang makan pakai tangan sendiri, disuapin supaya apet istri saya. Jelas, saya harus disuapin. Amalia itu karena suami ngasih sarana masuk buat istri. Istri 24 jam ready to use untuk memuaskan suami. Barang siapa seorang istri yang mengajak duluan berhubungan dengan suami, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji. Ngajak duluan. Oh,
Tiba-tiba ibu ini malam-malam pas pulang ke rumah langsung Pak naik haji gitu. Haji saya naik haji. Biasa, pahalanya besar sekali. Berhubungan badannya suami istri itu pahalanya seperti membunuh 10 Yahudi. 2 kali berarti 20 Yahudi, 3 kali 30 ya. 4 kali mainan salaki. Persepsi masalah itu menjadi potensi ibadah. Nah ini beda. Ibu bakal cepat capek itu ketika menganggap pekerjaan rumah itu masalah. Tapi ibu gak akan capek dan akan lebih bahagia. Karena dilakukan penelitian di Yale University, itu seorang ibu rumah tangga lebih bahagia ketika menganggap pekerjaan rumahnya itu olahraga. Ke pasar, ngepel, nyuci, kita itu ibu-ibu itu. Karena pikirannya mumet. Nah sekarang itu pikirannya mumet malah aerobik di depan Borma. Gitu. Oh, Mas Jolo kaget tadi ada ke Jogja sama di ngomong. Jadi salah kita kemana gitu. Jangan. Kalau mau olahraga di rumah aja. Nyetel YouTube, dah buka. Ada banyak pilihannya ibu. Mau lihat siapa? Ada Maria Vania, ada siapa? Tapi saya nggak terlalu perhatiin juga ya. Saya nggak tahu. Kalau nggak di klub Sayati itu boleh. Istri saya di klub Sayati itu ikutan olahraga. Itu khusus perempuan, nggak boleh ada laki-laki sih. Instrukturnya perempuan, semuanya ikutnya perempuan. Itu saya udah cek kemarin pas dilihat perempuan semua. Nah, minggu depan saya cek lagi. Olahraga, kesibukan. Nah, nanti kapan-kapan namanya positive mindset. Materinya tentang positive mindset, melatih pikiran kita bahagia dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah-perintah Allah. Ya kapan-kapan lah, saya bilang aja. Baru kalau fikum, saya sekali, ibu dan bapak sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Insyaallah kapan-kapan kita bertemu di lain kesempatan. Jazakumullah khairan katsiran. Buat ibu dan bapak, pengurus masjid Baitul Rahman, semoga Allah berikan keberkahan dan Allah lancarkan semua kebaikan di sini. Insyaallah. Barakallahu jazakumullah khairan. Dari kami walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Jazakallahu khairan katsiran atas materi yang telah disampaikan, dan semoga setiap materi yang telah disampaikan ini kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan barangkali Bapak Ibu nanti ada yang lupa materi yang disampaikannya itu apa, boleh membuka Instagram Masjid Jami Baitur Rahman dengan alamat Masjid_Jami Baitur Rahman _RR2.
Demikian, mari kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sesi foto-foto. Untuk yang pertama bapak-bapak, lalu ibu-ibu, akhwat, dan yang terakhir remaja. Boleh bapak-bapak untuk dipersilakan, disiapkan terlebih dahulu.